Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada saat ini pun kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, baik yang berkaitan dengan dunia yang kita geluti dan tentunya aktivitas akhirat kita. Salawat serta salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, keluarga beliau yang beriman, serta orang-orang yang istiqamah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk dalam bahasan bab yang baru, tapi masih sekitar bab al-ibadat, yaitu tentang ahkam al-janaiz. Nah, insyaallah terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja yang akan dibahas di dalam bab janaiz ini? Insyaallah kita akan mencoba membahas satu persatu dari bagian-bagian tersebut. Wa fihi thalathu mawaddin. Dalam pembahasan ahkamul janaiz terdapat 3 bagian. Al-maddatul ula fima yanbaghi min ladunil maradi ila al-wafat. Sedang dalam keadaan sakit sampai datang atau tiba ajalnya. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama disebutkan dalam kitab ini adalah wujubus sabar. Yang pertama, wujubus sabar, kewajiban bersabar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yanbaghi lil muslim idza nazala bihi darrun an yasbira fala yatasakhat wa la yadhharu al-jaz'a wa la yudhhiru al-jaz'a id amara Allah wa rasuluhu bis sabri fi ghairi ma ayatin wa hadithin
غير أنه لا بأس أن يقول المريض إذا سئل عن حاله إني مريض أو بألم والحمد لله على كل حال. قال المؤلف رحمه الله تعالى yang bagi lil muslim, seyogianya, sepantasnya bagi suatu kesulitan, kesempitan seperti musibah, darrun, an yasbira, hendaklah dia bersabar. Hendaklah dia bersabar. Fala yatasakhab, maka jangan sekali-kali dia mengeluh. Wala yudhirul jaza', jangan dia menampakkan sesuatu yang tidak enak dilihat di wajahnya. Al-jaza', keluhan-keluhan yang tidak enak. Id amarallahu wa rasuluhu bis sabri, di mana Allah sendiri memerintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar. Fi ghairi ma ayatin wa hadits, di dalam bukan satu ayat saja, banyak ayat-ayat, hadits-hadits yang memerintahkan kepada kita ini untuk bersabar. Salah satunya yang sering kita dengar, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah apapun yang kalian minta kepada Allah tabaraka taala bis sabri, dengan penuh kesabaran, dan dirikan salat. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min hammin wala ghammin wala syaukatin tashuku al-mu'min illa tukaffiru fayasbir illa tukaffiru al-dhunub aw al-khataya atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada hamun, kesedihan-kesedihan, wala ghamun, kegundah-gulanaan. Apa gundah-gulanaan? Gelisah. Tidak ada kesedihan dan kegelisahan. Bahkan sampai satu duri, wala syaukah, duri menusuk kaki seorang muslim, kemudian dia bersabar, melainkan itu sebagai penggugur dosa, sebagai takfir, sebagai penghapus, sebagai penutup dari dosa-dosanya. Maka ikhwan azanillahu wa iyyakum, ketika seorang mukmin, seorang muslim menyadari ayat-ayat yang begitu banyak, hadis-hadis yang begitu banyak tentang perintah Allah maupun perintah Rasulnya untuk bersabar dalam segala keadaan, bersabar dalam segala keadaan, maka ini akan menghapus dosa-dosanya. Mungkin ingat kita dengan doa untuk orang yang baru nikah itu. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Ada yang paham artinya? Ada yang ngerti artinya? Kita sering mendoakan orang itu, semoga keberkahan atasmu. Barakallahu laka dua kali, barakallahu laka wa baraka alaika dua kali ini. Ini sering kita ucapkan, tetapi kita kadang nggak paham maknanya. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu dalam keadaan kamu lapang. Semoga dalam keadaan lapang itu berkah buat kamu. Wa baraka alaika, dan semoga keberkahan memberi melingkupimu di saat engkau bahagia, di saat engkau lapang, di saat segala-galanya ada. Dan semoga keberkahan menimpamu di saat engkau susah, di saat kesempitan, di saat kegundah-gulanaan. Semoga keberkahan ada pada dirimu. Subhanallah, itu doa yang luar biasa. Karena pernikahan itu
tidak selamanya orang hidupnya itu terus lempeng atau naik terus. Terkadang ada gerunduk-gerunduknya. Sehingga dalam keadaan apapun, semoga keberkahan itu ada pada dirimu. Itu arti doa dari kalimat barakallahu laka wa baraka alaika. Nah, seperti itulah seorang muslim ketika dia paham, ketika dia tahu makna dari kalimat sabar itu. Dalam keadaan apapun, semoga keberkahan itu ada. Sabar. Hatta syaukah, sampai-sampai satu buah duri tasukul mukmin, menyakiti seorang mukmin, menusuk kakinya seorang mukmin. Fayasbir, kemudian dia bersabar. Melainkan dengan sabarnya itu dosa-dosanya pun akan berguguran. Masya Allah, ikhwan azani Allah wa iyyakum. Semua kita pasti akan diuji oleh Allah. Namun ujian itu tergantung kadar kemampuan kita untuk menghadapinya. Jauh beda ujian kita dengan ujiannya para sahabat. Antum bayangkan ketika perang Tabuk, sahabat-sahabat itu jalan kaki di terik matahari, di tengah padang pasir, tidak menggunakan alas kaki. Itu sampai diceritakan di antara sahabat itu ada yang terkelupas kuku-kuku kaki mereka. Ada yang terkelupas kuku-kuku kakinya di saat berjalan berperang, menghadapi kaum musyrikin, musuh-musuh Allah. Namun mereka bersabar. Jadi ujian setiap mukmin itu tergantung kadar keimanannya menerima ujian itu. Makanya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu hamba kecuali kemampuan hamba tersebut. Dan Allah lebih tahu kadar kemampuan kita. Allah lebih tahu kadar kemampuan kita dalam menerima ujian tersebut. Ghaira annahu la ba'sa an yaqula al-maridu idza su'ila an halihi. Akan tetapi tidak masalah orang yang sakit itu ketika ditanya bagaimana keadaan, boleh dia mengatakan saya sakit, saya kurang enak badan. Boleh. Tapi tidak menampakkan keluhan yang berlebihan, jaza yang berlebihan. Akan tetapi lebih baik dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Selalu dia puji Allah. Selalu dia memuji Allah dalam keadaan apapun. Dia puji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang dalam keadaan sakit. Wujub sabar, wajib bersabar. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan? Istihbabut tadawi, disunnahkan berusaha berobat. Terkadang ada orang mengatakan penyakit ini datang dari Allah, nanti dia sendiri yang akan mengangkat katanya. Memang benar Allah yang akan mengangkat penyakit itu, tetapi kita harus ada usaha. Harus ada usaha, jamaah rahimakumullah. Meskipun semua segala sesuatu darinya, dari Allah, kemudian dia terangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun disunnahkan bagi kita untuk berusaha berobat. Qala al-muallif yustahabbu lil muslim al-marid lil muslim al-marid at-tadawi bil adwiyatil mubahah. Disunnahkan bagi orang-orang muslim yang sakit untuk berobat dengan obat-obat yang mubah, yang halal, yang boleh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lam yunazzil da'an illa anzala lahu shifaan fatadawu. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan da'an, penyakit, illa anzala lahu shifaan. Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan illa wa anzala ma'ahu dawaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali di situ Allah turunkan juga penyembuhnya, obat penawarnya. Jadi setiap Allah turunkan penyakit,
situ ada penawarnya, ada penyembuhnya. Fatadawu, maka berusahalah kalian berobat katanya. Berusahalah kalian berobat. Ghairu annahu la yajuzu tadawi bil muharram kal khamri wal khizir wa nahwihima. Namun harus diingat, tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram, seperti khamar misalnya. Atau kadang orang menggunakan minyak babi atau daging babi atau apa saja yang diambil dari babi dan sejenisnya, yaitu sesuatu yang memang haram. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, "Innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan kesembuhan kalian. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan kesembuhan kalian dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Jadi Allah tidak menurunkan obat melalui perkara-perkara yang Allah haramkan sendiri. Itu tidak diturunkan oleh Allah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Kemudian dalam Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi. Ikhwani azanillahu wa iyyakum. Kalau saya ingin membagi dalam hal berobat ini, kata beliau, pertama, pembagiannya dari Syekh Utsaimin, kalau berobat itu dia yakini dengan izin Allah. Kata beliau, kalau berobat itu dia yakini dengan izin Allah dia bisa sembuh, maka wajib hukumnya dia berobat. Wajib hukumnya dia berobat, bukan mustahab lagi, bukan sunnah lagi. Kalau dia yakini dengan izin Allah dia bisa sembuh, maka wajib dia berobat. Yang kedua, kalau dia yakini dia berobat, tidak berobat sama saja, tidak akan ada perubahan karena pembuktian, dia berobat atau tidak berobat tidak akan ada kesembuhan, maka kata beliau, disinilah sunnahnya dia berobat. Boleh dia berobat, boleh tidak. Kalau sama sekali dia berobat ternyata dia tidak akan sembuh dan akan mengakibatkan kematian, disinilah dia harus bersabar dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya penyakit itu mendatangkan keberkahan hidup, supaya penyakit itu bisa mengangkat dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Subhanallah, ikhwan azanallahu wa iyyakum, di antara hikmah orang itu diberi sakit oleh Allah. Kadang orang lama sakitnya, kadang ada orang tidak sakit langsung meninggal, kadang ada orang lama sakitnya, itu dia sedang disibuk oleh Allah, sedang dibersihkan oleh Allah, sedang dibersihkan dia di dunianya supaya di akhiratnya ringan dia dapatkan. Itu hikmah dari sakit tersebut. Maka itu sebabnya harus sabar. Harus sabar, jangan banyak mengeluh, jangan banyak mengadu. Ikhwan azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sakit ini? Jawazul istirqa, diperbolehkan diruqyah. Diperbolehkan al-istirqa, ruqyah. Yajuzu lil muslim al-istirqa bil ayatil qur'aniyah wal adiyatin nabawiyah wal kalamit thayyib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam yakun bihi syirkun. Diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meruqyah, untuk meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la ba'sa birruqa, tidak masalah, tidak apa-apa meruqyah itu, malam yakun fihi syirkun, selama di dalam kalimat-kalimat itu tidak ada unsur kesyirikan. Karena sering sekali kita dapati kandungan ruqyah jampi-jampi itu adalah yang kita tidak tahu maknanya. Yang hanya kita ketahui itu berkat la ilaha illallahnya saja. Yang lainnya kita nggak paham. Jampi-jampi, berkat la ilaha illallah, hanya itu yang kita pahami. Yang lainnya kita nggak tahu. Nah, ini yang
dikhawatirkan. Makanya ketika salah seorang sahabat radhiyallahu an, sahabat ini ya, karena kebiasaan para sahabat-sahabat yang lain adalah tijarah, berdagang. Suatu saat dia kemalaman. Sahabat ini dia kemalaman. Dia ingin menginap di salah satu kampung, namun orang-orang kampung itu tidak mengizinkan dia menginap. Di kampung itu dia tidak diizinkan. Akhirnya dia keluar dari kampung tersebut. Nah, suatu saat ada pengumuman dari orang kampung bahwa si penguasa atau kepala suku di kampung itu sedang kena penyakit, sedang kena musibah. Dia disengat kalajengking. Kepala sukunya sedang disengat kalajengking. Diumumkan, siapa yang bisa menyembuhkan, siapa yang bisa mengobati, maka akan diberikan hadiah. Itu isi pengumumannya. Akhirnya sahabat ini mencoba untuk mengobati menggunakan air putih, dibacakan surah Al-Fatihah. Sahabat ini membacakan surah Al-Fatihah, kemudian diminumkan air itu ke orang tersebut, sambil sisanya itu diusap ke bekas gigitan kalajengking itu. Dengan izin Allah, kepala suku itu pun sembuh. Sahabat ini diberi hadiah seekor kambing. Sahabat ini diberi hadiah seekor kambing dan diberi izin untuk menginap. Besok pagi dia kembali ke Madinah. Kemudian dia sembelih kambing itu, atau dia ceritakan kepada Nabi dari mana asal usul kambing itu. Nabi bertanya, apa kata Nabi? Hati ruqaka, atau adhhir lana ruqaka, perlihatkan kepadaku ruqyahmu. Apa yang kamu bacakan waktu kamu meruqyah itu? Sahabatnya bilang, surah Fatihah yang saya bacakan, katanya. Maka Nabi SAW, a'tini nasiban, katanya. Atau kama qala alaihi wasallam, kalau begitu berikan saya bagian kambing itu, katanya. Jadi Nabi bertanya, coba perlihatkan saya ruqyahmu yang kamu pakai. Sahabat ini memberitakan kepada Nabi bahwa yang dia bacakan surah Fatihah. Menggunakan air, dibacakan surah Fatihah, diberi minum, dan sebagiannya diusapkan bekas gigitan itu. Setelah Nabi mendengar bahwa yang dibacakan itu sesuatu yang mubah, bahkan ayat Al-Quran, Nabi mengatakan, a'tini nasiban, berikan aku bagian, katanya. Maka Nabi pun ikut memakan daging kambing itu. Itu hadiah dari hasil meruqyah. Ikhwani azanillahu wa iyyakum. Jadi tidak masalah meruqyah itu selama di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan, kalimat-kalimat syirik. Di dalamnya itu tidak ada kalimat-kalimat syirik. Dalam hadis yang lain Nabi mewanti-wanti. Apa kata Nabi? Innar ruqa wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi ruqa. Innar ruqa wat tiwalah. Sesungguhnya jampi-jampi dan tiwalah, azimat-azimat adalah syirik. Nabi mengatakan syirik. Kenapa Nabi mengatakan jampi-jampi itu bagian dari syirik? Karena kebanyakan jampi-jampi itu enggak jelas. Kalimat-kalimat yang dipakai itu enggak jelas. Kadang pantun-pantun dipakai. Awalnya bismillah, tengahnya enggak tahu, akhirnya berkat la ilaha illallah. Itu saja. Makanya Nabi mengatakan innar ruqa wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqa, jampi-jampi dan azimat-azimat adalah kesyirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini pun penegasan la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa meruqyah, menjampi-jampi selama di dalamnya itu tidak ada unsur kesyirikan. Ikhwani azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang keempat yang harus dilakukan oleh orang yang sakit ini, tahrimut tamaim wal azaim. Haram menggunakan tamaim. Tamaim itu ya tadi jampi-jampi dan azimat-azimat. Ruqa juga. Yuhramu ta'liqut tamaim. Haram hukumnya menggantung-gantungkan mantra-mantra. Jampi-jampi. Wasi'malul azaim, dan menggunakan azimat-azimat
fala yajuzu lil muslim ayyu'allaqa aw ayyu'alliqa tamimatan. Tidak boleh seorang muslim di saat dia sakit mungkin ditaruhkan di mana gitu tamimah ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung-gantung tamimah, jampi-jampi, siapa yang menggantung tulisan-tulisan dianggap sebagai penyembuh, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man 'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Siapa yang menggantung tamimah, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kesembuhan. Dan siapa yang menggantung wada'ah, azimat-azimat, maka Allah akan jauhkan dia dari keberkahan. Di sini terkadang dukun itu macam-macam caranya. Ini taruh di atas pintu, ini taruh di tempat di bawah bantal tidurnya. Subhanallah, maka ini tidak boleh. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lilladzi absara ala yadihi halaqatan min sufur. Nabi melihat orang ini menggunakan sufur, yaitu gelang terbuat dari kuningan, nuhas. Ada seorang yang memakai gelang-gelang menggunakan benda kuningan, besi yang dibikin dari besi berwarna kuning. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waihaka ma hadhihi, celaka engkau, benda apa ini katanya. Nabi bertanya kepada orang itu, benda apa ini katanya. Qala, orang itu bersabda, orang itu berkata, minal wahinah. Ini wahinah. Wahinah itu artinya penjagaan. Wahinah itu artinya penjagaan. Kalau ada orang jahat ingin ngelepas santetnya, ingin ini dan itu kepada saya, ini yang akan menolak dia. Kalau saya sudah terlanjur kena sakit, ini yang akan mengangkat dia. Itu namanya wahinah. Qala, maka Nabi bersabda, inza'ha, copot dia, lepas, buang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena ini, benda ini, dia tidak akan memberikan kekuatan kepadamu. Illa wahnan, melainkan kau semakin lemah. Artinya ketergantunganmu pada benda ini semakin kuat. Karena benda ini dianggap sebagai penjagaan. Ketika benda itu dipakai, orang yang memakai ini merasa dirinya sakti, merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, akhirnya kemana-mana nggak apa-apa. Tapi begitu benda itu nggak ada di tangannya, akan muncul rasa takut, akan muncul rasa lemah, nggak berani. Nah, misalnya seperti orang pakai azimat, kejar pencuri. Ketika azimatnya dibawa, berani ngejar pencuri. Tapi ketika azimatnya nggak ke bawah, dia nggak akan berani. Nah, itu sebabnya Nabi mengatakan apa? La mutta, dan sesungguhnya kamu kalau mati, wahya alaik, dan benda itu masih kamu pakai dan keyakinanmu seperti itu. Jadi orang ini meyakini bahwa ini adalah wahinah, yaitu benda yang bisa melindungi dia dari santet, dari orang-orang jahat, ataupun kalau udah sakit itu yang akan menjadi obat mengangkat dia, mengangkat penyakitnya. Ma aflahta abadan, maka engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Ini bisa dikiaskan ke yang sekarang sering diiklan-iklankan di televisi itu. Sering ya? Cincin, kalung, apa itu pokoknya jenisnya. Dengan keyakinan seperti itu. Dengan keyakinan seperti itu, bahwa dia adalah wahinah. Wahinah itu dalam artian wiqayah, penjagaan. Jadi benda ini akan menjaga saya. Benda ini akan mengangkat penyakit kalau memang sudah ada. Benda ini akan menolak kalau memang penyakit itu mau datang. Itu namanya wahinah. Persis seperti yang sekarang banyak diiklankan. Subhanallah. Berarti
permasalahan yang sekarang terjadi, yang kita alami ini pernah terjadi di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan azanillahu wa iyyakum, ketika kita mengunjungi orang sakit, sering kita mengatakan Allahumma shfih, la shifaa illa shifa'u, shifaa'un la yughadiru saqaman. Ya Allah, sembuhkan dia, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari dirimu. Shifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun pada badannya. Jadi kita meyakini di saat kita berkunjung, di saat kita menemui orang sakit, kita mengatakan antas syafi, engkaulah yang maha penyembuh. La shifaa illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari dirimu ya Allah. Berarti benda-benda seperti ini tidak memiliki faedah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu mati, benda itu masih melingkar di tanganmu dan kamu yakin seperti itu, ma aflahta abadan, kamu tidak akan selamat. Selama-lamanya kamu tidak akan selamat. Subhanallah, ini bahayanya kita kalau kita tidak memahami syariat ini. Namun subhanallah ya, jamaah rahimakumullah, ketika ini mungkin disampaikan kepada orang yang senang dengan benda-benda tersebut, kita akan dilaporkan dengan kalimat apa? Ujaran. Itu sudah. Akhirnya kapan kita akan amar ma'ruf nahi mungkar? Kapan nasihat itu akan sampai? Kalau setiap kita nyampaikan ujaran kebencian, ujaran kebencian, ujaran kebencian, kita mengatakan khamar haram, orang yang hobi khamar teriak, wah ini ujaran kebencian ini. Kita bilang judi haram, nanti orang yang suka judi teriak juga. Akhirnya mati dakwah ini, mati amar ma'ruf nahi mungkar, gara-gara kalimat tersebut. Maka ikhwan azanillahu wa iyyakum, bedakan antara kebencian dengan nasihat. Bedakan antara kebencian dengan nasihat. Lihat apa kata Nabi kepada Abu Dar. Wahai Abu Dar, katanya, jangan engkau memimpin dua orang, apalagi lebih. Kenapa? Nabi mengatakan innaka la rajulun dha'if, karena engkau ini orang lemah. La tu'amin isnain, katanya, jangan engkau memimpin dua orang. Judul hadisnya itu, jangan meminta kepemimpinan, jangan meminta menjadi ini, menjadi itu, jangan. Abu Dar dinasihat oleh Nabi, jangan kau memimpin dua orang karena engkau lemah. Di sini kita lihat bagaimana Rasul mengatakan kepada Abu Dar, karena engkau lemah. Apakah Nabi benci kepada Abu Dar? Tidak, karena cintanya Nabi kepada Abu Dar sehingga disebutkan sisi kelemahannya Abu Dar supaya dia tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Makanya disebut sisi kelemahannya. Engkau ini lemah orangnya, jangan jadi pemimpin. Nah, disinilah kita harus membedakan mana nasihat dan mana ujar kebencian. Jamaah rahimakumullah, bentuk cinta Nabi kepada umatnya, bentuk cinta kita kepada sesama kaum muslimin, kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan. Seperti ini misalnya azimah. Dan ini azimat ini subhanallah sangat disenangi dari ujung timur sampai barat negeri Indonesia ini. Azimat ini, atau yang disebut dengan al-wahinah tadi, wiqayah, penjagaan. Nabi mengancam engkau tidak akan selamat selama-lamanya kalau benda itu masih ada di tanganmu, dan kau mati dengan keyakinan seperti itu. Subhanallah. Ikhwan yang Allah wa iyyakum. Kemudian kita lihat ba'du ma kana yastasfi bihi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bagian sesuatu yang dipakai berobat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau suatu kalimat-kalimat yang sering dipakai untuk meruqyah. Kana alaihi salatu wassalam yad'u yadahu asy-syarifah 'ala al-marid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang sakit, kalau dia mengunjungi orang sakit, dia letakkan tangannya itu di atas tempat sakit itu. Misalnya dia homa, dia demam, dia pusing, dia apa gitu. Letakkan tangan itu di tempat yang sakit itu. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma rabban nas, wahai Rabbnya manusia. Dalam riwayat lain Nabi mengusap tangannya di atas debu atau tanah. Nabi mengusap debu dengan tangannya dengan mengatakan biturbatillah atau biturbatina, dengan menggunakan tanah yang kita diciptakan darinya. Allahumma rabban nas, wahai Rabbnya manusia.
Adhibil ba'sa, hilangkan penyakit ini ya Allah. Isfi antas syafi, sembuhkan karena Engkaulah penyembuhnya. La shifaa'a illa shifaa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak ada bekasnya sedikit pun. Tidak membekas, seperti orang tidak pernah sakit. Namun subhanallah, ada seorang tabi'in atau bahkan kibar tabi'in yang bernama Uwais. Itu dulu dia korengan badannya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan semua penyakitku kecuali sisakan. Sisakan sedikit saja supaya aku selalu ingat bahwa aku pernah sakit. Makanya disisakan oleh para ulama, menyebutkan disisakan sebesar uang logam itu di telapak tangannya. Di telapak tangan yang bekas sakitnya itu. Yang lain sembuh total, namun ada di telapak tangan itu bekas, disisakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala, nggak bisa hilang, supaya aku selalu ingat bahwa aku pernah sakit. Subhanallah. Namun Nabi SAW mendoakan supaya sembuh total, tidak ada bekas. Apakah perbuatan Uwais itu bertentangan? Tidak. Tidak bertentangan perbuatan Uwais, doanya Uwais itu tidak bertentangan. Untuk asyukru, tujuannya itu supaya selalu bersyukur kepada Allah bahwa dia dulu pernah mengalami itu. Akhwani azanillah wa iyyakum. Wa qala lilladzi syaka ilaihi waj'an. Kemudian Nabi SAW juga berkata, bersabda kepada orang yang mengalami rasa sakit. Apa kata Nabi? Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadika. Letakkan tanganmu di atas tempat yang kau merasa sakit. Jadi kita sendiri menaruh tangan kita di tempat di mana kita merasa sakit. Mungkin kita pusing, sakit perut, atau apa yang kita alami. Letakkan tanganmu di atas tempat kau mengalami sakit, kata Nabi. Waqul, dan katakan, ini doa yang diajarkan Nabi. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini diucapkan 7 kali. Bismillahnya diucapkan 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wa qul 7 marrat, kemudian katakan 7 kali apa? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billah, aku berlindung kepadamu ya Allah, wa qudratihi, dan dengan takdirmu. Min syarri ma, dari segala keburukan-keburukan, ma ajidu, yang aku dapatkan sekarang, wa uhadiru, dan dari takdir-takdir yang buruk yang menimpaku nanti, yang belum menimpaku, yang nanti. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari takdir yang buruk sekarang yang menimpaku dan yang belum menimpaku. Ini dibaca 7 kali kata Nabi SAW. Jadi Bismillah, 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 itu diletakkan tangan di atas tempat yang sakit. Kemudian kita berkata 7 kali, A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Min syarri ma ajidu wa uhadiru. Pakai za, wa uhadir. Ini hadis riwayat Muslim dalam Kitabus Salam. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama rawa Muslim, aidan, sebagaimana juga diriwayatkan Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaka faraqahu Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi pernah juga mengeluh, artinya pernah merasa sakit. Kemudian Jibril meruqyah beliau. Biqaulihi, dengan ucapan tadi, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika. Ini ucapannya Jibril ketika dia meruqyah Nabi. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu
yashfika bismillahi arqika. Diulangi lagi kalimat bismillahi arqika. Jadi kata Jibril, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Arqika min kulli syai'in yu'dika. Aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu. Bismillah, dengan nama Allah aku ruqyah engkau dari segala yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari jiwa-jiwa yang jahat. Dari orang-orang yang jahat. Au ainin hasidin, dan dari mata-mata yang hasad, pandangan-pandangan yang hasud. Allahu yashfika, Allah lah yang menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah aku ruqyah engkau. Tentunya tetap tangan itu memegang bagian yang sakit. Jadi insya Allah semuanya bisa jadi dokter. Tidak perlu datang ke mantri. Bukan, berobat itu sunnah hukumnya, dengan keyakinan insya Allah dengan izin Allah sembuh. Jadi para mantri, para dokter juga bisa berdakwah di sini. Bisa berdakwah, jelaskan kepada orang yang sakit itu. Ibu sebelum minum obat baca doa ini. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'un la yughadiru saqam. Minum tabletnya ibu, dan yakinlah Allah akan menyembuhkan, bukan tablet ini. Jadi bisa berdakwah dia, bisa ngajak orang kepada tauhid, tidak tergantung kepada obat, sehingga dia tidak mengatakan, oh kalau saya berobat sama Pak Mantri Hamdan tuh pasti sembuh saya pada sana katanya. Berarti dia sudah tergantung di situ. Maka tidak boleh. Oh kalau saya obat ini manjur sekali buat saya. Jadi hilangkan keyakinan-keyakinan seperti itu dengan dakwah tauhid. Ajarkan dia baca doa ini sebelum ibu minum, sebelum bapak minum. Baca dia. Kemudian yakini bahwa bukan obat ini yang menyembuhkan, hanya Allah yang menyembuhkan. Ini hanya sebagai sebab saja yang Allah turunkan. Kalau Allah tidak menyembuhkan, meskipun minum obat sebanyak apapun, tetap tidak akan sembuh. Inilah dia pelajaran tauhid yang bisa diajarkan oleh siapa saja. Terutama bagi orang yang sedang menderita, karena dia sangat tergantung di sini orang menderita itu. Masuki dia dengan ilmu tauhid, sangat gampang sekali. Orang yang sedang menderita itu dia butuh, dia sangat tergantung. Apapun yang disarankan pasti dia akan lakukan, karena dia dalam keadaan butuh. Maka ikhwan azanillahu wa iyyakum, itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, jawazu istitbab al-kafiri wal mar'ah. Bolehnya seseorang berobat kepada orang kafir, ataupun seorang laki berobat kepada perempuan, atau perempuan berobat kepada laki. Nanti dijelaskan di sini. Ajma'al muslimuna ala jawazi mudawatil kafir idza kana aminan lil muslim. Disepakati oleh kaum muslimin, tentunya para ulama, benar-benar jujur dan terpercaya bagi seorang muslim. Wa ala jawazi mudawati rajul lil mar'ah wal mar'ati li rajul fi hali darurah. Dan bolehnya seorang laki-laki mengobati perempuan, ataupun perempuan mengobati laki-laki fi hali darurah, dalam keadaan darurah. Nah, tentunya darurah ini bukan pandangan saya darurahnya itu seberapa jauh. Darurah itu pandangan syariat, bukan kita masing-masing. Darurah itu syariat yang menentukan, bukan kita. Kalau kita mah sembarangan nanti darurahnya. Wah, ini butuh napas buatan. Darurah ini katanya.
wanita sahabat yang mereka ikut di belakang pasukan berperang. Apa tugas mereka? Membikin makanan, membikin obat-obatan. Membikin makanan, membikin obat-obatan. Memberi obat kepada tentara-tentara. Kalau dia punya istri, maka istri yang mengobati dia. Kalau dia tidak punya istri, maka akan diobati oleh perempuan sebatas darurahnya. Nah, ini yang terjadi di zaman Nabi. Kemudian berlanjut zamannya Abu Bakar, berlanjut zamannya Umar, terus para wanita itu ikut berperang. Tentunya tugasnya berbeda. Ada yang meronda malam harinya. Subhanallah. Umar radhiyallahu an pernah ketika selesai memimpin pasukan perang, Umar ini tidak enak untuk menyuruh yang laki-laki meronda untuk jaga malam. Kenapa? Karena sudah lelah. Siang harinya berperang. Nah, malam harinya itu nggak enak, dia ingin nyuruh para tentara laki-laki ini untuk meronda lagi. Akhirnya dia ngeronda sendiri. Lihat, presiden, panglima, pemimpin tertinggi kaum muslimin tidak enak nyuruh tentara ini untuk meronda, dia ngeronda sendiri. Ternyata ketika dia ngeronda, dilihat di sana sini banyak pasukan ronda. Di sana sini banyak pasukan ronda. Kata Umar, itu siapa itu? Padahal saya tidak pernah nyuruh orang. Hanya ketika didekati, ternyata dia adalah Asma binti Abi Bakar, putrinya sahabat Rasul, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, bersama para wanita-wanita dari kalangan para sahabat. Mereka yang meronda. Jadi lihat, para wanita di zaman Nabi dan zaman para sahabat, dia tidak terbatas pekerjaannya hanya dapur saja, hanya mengurusi suami. Tidak, mereka juga ikut andil dalam jihad, ikut andil dalam berperang, terutama membuat makanan, membuat obat-obatan, dan bahkan dipakai untuk meronda malam. Kemudian ada pekerjaan wanita di saat itu, menguburi atau menguburkan para jenazah-jenazah yang mati di medan perang. Dulu di perang Uhud itu jauh, berat dibawa yang sudah meninggal ini. Akhirnya Nabi pun mensyariatkan yang terbunuh di situ dikuburkan. Yang bertanggung jawab sebagai penggali kubur yaitu para wanita. Subhanallah. Jadi mereka difungsikan oleh Nabi alaihissalam, di samping membuat obat-obatan untuk mengobati yang terluka, memberi makan bagi pasukan, mereka juga dimanfaatkan untuk ronda malam, dimanfaatkan juga untuk menggali kuburan. Ikhwan yang Allah yakum, jadi boleh seorang wanita berobat kepada laki-laki, seorang laki-laki berobat kepada wanita dengan sangat susah sekali sekarang ini memiliki dokter perempuan ya, andalan gitu ya, sehingga kita punya istri ini masya Allah hamil, kita bawa dia ke dokter laki-laki untuk USG pakai namanya, akhirnya dia buka perutnya, maka ini nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh. Ada USG yang nggak dibuka, yang nggak dibuka perutnya, bajunya itu ada penur USG itu harus dibuka gitu ya, diperlihatkan kulitnya, maka ini nggak boleh, haram hukumnya. Kawan azani Allah wa yakum, hati-hati. Dan tidak perlu tahu, sebenarnya nggak perlu tahu janin yang di dalam perut itu laki atau perempuan. Aja yang luar biasa. Tidak ada orang tua kita dulu seperti itu. Jadi ikhwan azani Allah wa yakum, kita ini sekarang sangat kesusahan, sangat kesulitan, terutama dokter perempuan. Ketika istri kita sakit gigi, laki-laki dokternya disuruh buka mulut di depan laki-laki, dan jaraknya itu sangat dekat sekali, maka ini bahaya. Meskipun keadaannya darurat, ini luar biasa, maka jamaah rahimakumullah harus benar-benar didampingi oleh muhrimnya.
musyrikina fi ba'di as-su'un wa kana nisa'u sahabah yudawina al-jarha fil jihad ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah memakai dokter-dokter orang-orang musyrik dulu. Di zaman Nabi pernah memakai. Dan para wanita-wanita sahabat itu dipakai oleh Nabi untuk memberikan obat kepada orang-orang terluka di saat berperang. Maka jamaah rahimakumullah, boleh laki-laki berobat kepada wanita, boleh wanita berobat kepada laki-laki dengan syarat darurah. Dan darurah itu menurut agama, bukan menurut kita masing-masing, bukan. Sebatas mana darurah menurut kita yang mungkin beda-beda, tetapi agama itu memiliki batasan-batasan yang sangat ketat dalam hal darurah ini. Kemudian jawazu ittikhadil mahajiri as-sihhiyah. Bolehnya menggunakan alat. Alat ini seperti sekarang sangat canggih-canggih alat ini. Untuk berobat seperti yajuzu bal yusahabu ayyaj'al ashabul amrad al-ma'diyah fi janahin khasin min al-mustashfayat wa an yamna'a al-asha min al-ittisali bihim siwa mumaridihim. Berbahaya, menular, sehingga dibutuhkan obat dan dibutuhkan alat untuk mengobati dia tanpa perantara manusia. Sekarang jenisnya mesin atau apa gitu. Maka ini boleh, bahkan disunnahkan kalau memang itu menyebabkan nantinya kalau menggunakan manusia akan tertular. Jadi dikatakan di sini jawazu, bahkan disunahkan atau bahkan boleh disunahkan ayyaj'al ashabul amrad ke dalamnya supaya tidak terjangkiti, sebagaimana sabda Nabi SAW di ashabil ibil. Sebagaimana sabda Nabi kepada orang yang memiliki onta, apa kata Nabi? La yuwaridu mumarridun ala sahih. Tidak boleh mencampur antara yang sehat dengan yang sakit. Jadi onta yang sehat dengan onta yang sakit itu Nabi mengatakan tidak boleh dicampur. Maka boleh seorang dokter beralasan, oh kalian nggak boleh masuk, meskipun kau orang ini ibu, nggak boleh masuk karena ini penyakitnya parah. Kemudian menggunakan idza kana hadza fil hayawani, dalam hal binatang saja Nabi melarang mencampur antara yang sakit dengan yang sehat. Bagaimana dengan manusia? Maka ini terjadi kemarin-kemarin ini, bahkan masih sekarang longgar sudah corona ini. Longgar sudah ya? Naik lagi. Nah, di kemarin ini kita luar biasa. Tidak boleh saling mendekat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Karena dikhawatirkan menular. Jadi antara yang sehat dengan yang sakit tidak boleh didekatkan. Yang sakit dikarantina jauh-jauh. Sabda dalam hal taun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha wa idza waqa'a bi ardin wa lastum biha fala tahbatu 'alaiha fala tuhbitu 'alaiha. Tentang penyakit taun, ini penyakit yang sangat berbahaya ini. Karena taun ini orang kena tidak bisa dibawa langsung lari ke rumah sakit, langsung di tempat itu dia semaput. Itu pernah terjadi di zamannya Umar radhiyallahu anhu. Bahkan sahabat, kalau enggak anak hilaf, Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari kena dengan penyakit taun ini. Beliau Mu'ad sama Abu Musa al-Asy'ari kena dengan penyakit ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
yakhruju minha, jangan keluar orang yang sudah ada di dalam sebuah negeri tersebut. Wa idza waqa'a bir ardin, apabila di negeri itu terjadi suatu penyakit taun yang sangat berbahaya, walastum biha, dan kalian bukan termasuk penduduknya, fala tuhbitu 'alaiha, jangan kalian masuk, jangan kalian berkunjung, jangan kalian berhenti, jangan kalian mampir di situ. Jadi yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Ini aturan ketika satu daerah kena penyakit atau wabah taun yang sangat berbahaya. Ini Nabi kita yang bersabda seperti itu. Subhanallah ya ikhwan, azanillahu wa iyyakum. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarah, fa ma'nahu la adwa mu'athiratun bi nafsiha, ay biduni iradatillahi dzalik, id la yaqa'u fi mulkillahi ma la yuridu, wa hadha ghairu mani'in min ittikhadhi sababil wiqayati ma'a ittikhadhi alla waqi'a illa Allah, wa anna alladhi la yaqihi Allah la yumkin an yuslim. Wa qad su'ila 'anil jamali al-ajrab faqala wa man a'dal awwal. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, tidak jangan masuk bagi orang yang bukan penduduk situ, jangan keluar bagi orang yang sudah di situ. Kok ada hadis yang mengatakan tidak ada penyakit yang berbahaya, tidak ada penyakit yang menular? Sangat bertentangan sekali dengan sabda Nabi yang tadi. Ternyata maksudnya Nabi ini tidak ada penyakit menular dengan dirinya. Ada seorang dengan izin Allah, tentunya ada interaksi, ada sebab musabab, sehingga antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ini dia tidak bertentangan. Hadis tentang ta'un, Nabi melarang orang masuk, Nabi melarang orang keluar. Hadis yang kedua, tidak ada penyakit yang menular, maksudnya Nabi mengatakan menular dengan sendirinya. Dia menular dengan izin Allah, namun ada sebab musababnya. Maka dua hadis ini bisa digabungkan. Sebabnya penyakit taun itu menular karena adanya interaksi. Makanya Nabi nggak katakan tidak ada kontradiksi antara dua hadis, tidak ada pertentangan. Di satu sisi Nabi mengatakan apa penyakit ini menular, di sisi yang lain Nabi mengatakan tidak ada penyakit yang menular, tidak ada penyakit yang berbahaya, melainkan itu dengan izin Allah. Ikhwan ya azanallahu wa iyyakum. Kemudian perkara berikutnya, setelah kita jelaskan harus sabar, disunahkan berobat, kemudian berobat dengan hal-hal yang mubah, yang tidak mengandung hal-hal haram, kemudian meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah selama itu tidak ada kandungan kesyirikan, kemudian membaca sebagian doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil meletakkan tangan di tempat di mana kita merasa sakit, dengan meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bolehnya berobat kepada orang kafir selama orang kafir itu amanah. Bolehnya laki-laki berobat kepada dokter perempuan, dokter perempuan boleh perempuan boleh berobat kepada dokter laki-laki dengan catatan darurah dan harus didampingi oleh muhrimnya masing-masing. Kemudian bolehnya menggunakan alat-alat yang sangat canggih sekarang zaman kita ini untuk berobat, mencegah orang lain masuk ke dalam ruangan tersebut supaya tidak menular, menggunakan hadis-hadis dari tentang taun dan yang lainnya. Apa perkara berikutnya yang harus kita lakukan? Wujubu i'adatil marid. Wajib bagi kita, ikhwan azanillahu wa iyyakum, untuk menjenguk orang yang sedang sakit itu. Wajib bagi kita untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, bagaimana kalau penyakitnya menular? Mungkin kita bisa jaga jarak, tapi tetap menjenguk dia. Nah, yajibu 'alal muslim i'adatu akhihi al-muslim idza marada
Wajib bagi seorang muslim untuk menjenguk, mendatangi saudaranya yang muslim apabila sakit. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At'imul ja'i'a." Berilah makan orang-orang yang lapar. Wa'udu al-maridha. Kunjungi. Maka dikatakan iyadatul marid bukan ziaratul marid, bukan ziarah. Ziarah itu cukup dekat sekali. Ziaratul kubur, ziaratul marid. Di sini Nabi menggunakan iyadatul marid. Ada ya'udu, berulang-ulang. Jadi mengunjungi orang sakit itu berulang-ulang, bukan sekali dua kali, berulang-ulang. Kemudian di situ diberi semangat, dinasihati dengan penuh kesabaran, diruqyah, seperti itu. Iyadatul marid. At'imu al-ja'i'a, beri makan orang-orang yang lapar. Wa'udu al-marid, kunjungi orang-orang yang sakit. Wa fakul 'ani, bebaskanlah para budak-budak. Wa yustahabu lahu idza 'adahu fi maradihi ayad'u. Sudah menjadi ritual kita mengucapkan kalimat la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, bersih dosanya insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Wa an yusih bi sabar. Beri dia wasiat-wasiat dengan kesabaran-kesabaran. Terus bimbing dia dengan penuh kesabaran. Wa an yaqula lahu ma yutayyibu bihi nafsuhu. Katakan kalimat-kalimat yang menjadikan jiwanya tenang. Jangan ditakut-takuti. Kemarin teman saya kayak gini, udah lama. Hati-hati, penyakit ini berbahaya nih. Bisa-bisa 2 hari 3 hari nyawamu. Bahaya. Sementara ucapan itu terkadang bisa jadi obat juga. Nggak masa yang lebih parah dari Anda ini bisa sembuh. Sabar. Insyaallah sembuh. Bersih dan dosanya insyaallah. Sabar. Jadi dengan ucapan saja terkadang bisa memberi sugesti kesembuhan. Beri dia semangat. Bimbing dia dengan kesabaran-kesabaran dan ucapkan kalimat-kalimat yang menyejukkan hatinya. Nah, kemudian kama yustahabu lahu alla yutila al-julusa 'indah, dan sebagaimana sunnah dalam mengunjungi orang sakit, jangan lama-lama duduk di tempat orang sakit itu. Bisa jadi penyakitnya juga menular. Kemudian bisa jadi orang ini butuh istirahat, malah diajak bercanda, diajak bergurau, diingatkan memori-memori lucu-lucunya dulu. Ini orang sedang sakit, butuh istirahat ini. Yang dia hanya mau tertawa sudah nahan sakit. Jadi ini bukan ajaran yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya itu jangan lama-lama duduk. Cukup doakan dia, Anda sabar, insyaallah pahala, insyaallah bersih. Tidak usah terlalu dibawa-bawa emosi penyakit ini. Insyaallah sembuh. Kemudian jangan lama-lama duduk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza 'ada maridan qala lahu, dan Nabi apabila mengunjungi orang sakit, beliau selalu berucap la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa. Bersih insyaallah, bersih dosanya. Sebagaimana tadi hadis yang kita bacakan, la hamur wala haznun, tidak ada kesedihan, tidak ada kegundah-gulanan, dan tidak ada satu duri pun yang menusuk seorang muslim dan dia bersabar, melainkan itu takfir. Itu akan penghapus dosa. Falyuqil muslim dzalika li akhi, maka hendaklah seorang muslim mengucapkan kalimat tadi ketika dia mengunjungi sahabatnya yang sedang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian yang berikutnya, wujubu husni dzan billahi halal marad. Kita menganjurkan kepada orang yang sedang sakit ini untuk wajib berhusnudzon kepada Allah tabaraka taala. Jadi nasihati dia harus berhusnudzon, berprasangka baik.
yu'adzibuh. Hendaklah seorang muslim apabila dia sedang sakit, kemudian sakitnya ini semakin parah, hendaklah dia berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah pasti merahmatinya dengan penyakit ini. Di prasangka baiknya itu karena apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu qauman ibtalahu." Apabila Allah mencintai satu kaum, maka pasti Allah akan menguji dia. Dan ujian itu bentuknya dua. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyarrin wala nabluwannakum bikhairin wa syarrin wa ilaina turja'un." Kami akan uji kalian dengan khair, kebaikan-kebaikan. Dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita. Ini khair, kebaikan. Namun Allah bilang ujian, kami uji kalian dengan kebaikan. Wala nabluwannakum bi khairin, kami uji kalian dengan kebaikan. Lapang rezekinya, mudah kehidupannya. Segala urusan dunianya itu mudah semua. Ini ujian. Wasyar, dan kami uji kalian dengan keburukan, disempitkan segala kehidupannya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi ujian kebaikan atau ujian keburukan itu sebagai tanda bahwa faman radhiya, siapa yang ridho dengan ujian tersebut, entah baik atau buruk dia ridho, falahu ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, siapa yang marah, siapa yang menggerutu, siapa yang tidak suka, falahu sukhta, maka Allah akan memurkai dia. Jadi ini bukti cinta Allah kepada satu kaum ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhusnudzan di saat kita sakit. Kita harus husnudzan kepada Allah bahwa ini adalah rahmat dari Allah. Wa yaghfiru lahu wa la yu'akhiduh, dan sakit ini akan mengampuni dosa-dosanya, bukan malah akan menyiksa dia. Wa annahu wasi'ul maghfirah wa rahmah wa rahmatuhu wasi'at kulla syai', dan Allah sangat luas ampunannya, bahkan rahmat Allah itu lebih luas dari segala sesuatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan sampai ada di antara kalian mati melainkan dia husnudzan kepada Allah. Jangan sampai ada di antara kita ini mati berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita harus husnudzan. Kematian itu lebih baik bagi dia. Kita yang masih hidup berhusnudzan kepada Allah. Makanya subhanallah, sebenarnya ketika kita mendapatkan atau mendengarkan musibah tentang kematian, seharusnya yang keluar dari mulut kita pertama kali kalimat alhamdulillah, baru kita istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya ada berita, ada ini meninggal, kita ucapkan alhamdulillah. Itu yang terbaik menurut Allah. Bisa jadi kalau dia lama hidup di dunia ini, mungkin dia akan dilingkupi dengan maksiat-maksiat. Namun dengan dicabut nyawa, Allah wa iyyakum, ini dia kewajiban kita bagi seorang hamba ketika kita dalam keadaan sakit ataupun mengunjungi orang yang sakit, kita harus berhusnudzan. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa kok saya saja seperti ini? Kenapa penyakit saya ini seperti ini? Jangan-jangan Allah tidak meridhai hidup saya. Jangan-jangan Allah benci sama saya. Jangan-jangan Allah ini sedang menimpakan musibah berat bagi saya. Jangan. Berprasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan dengan penyakit ini Allah angkat segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan musibah ini Allah merahmati kita, karena rahmat Allah lebih luas dari segala sesuatu. Maka kita harus berhusnudzan ketika kita ditimpa musibah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang saya sampaikan, ikhwan azanillahu wa iyyakum. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kalau ada memang waktunya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Tafadhal. Ini pertanyaan dari Mas Ustaz.
terbesit hatinya karena pekerjaan kan barangkali aja ada yang mau jawabannya bagaimana dengan doa. Kayak Pak Hamdan doa, mudah-mudahan ada yang sakit parah datang sini gitu. Karena profesinya seperti itu kan, nggak boleh doa seperti itu, nggak boleh. Kan sih hanya meminta rezeki. Itu namanya nggak boleh. Terbersit itu dia meminta, kan terbersit itu angan-angan. Ya Allah, semoga rezeki saya lancar mulai tambal bannya. Terbersit, semoga ada yang bocor banyak. Ini juga permintaan, maka nggak boleh. Orang yang memutus silaturahim. Yang kedua, doa di dalamnya terkandung dosa, doa keburukan. Jadi dia minta rezeki, tapi ada bersitan dalam hatinya. Siapa jamin nanti ada yang bocor? Itu tidak boleh. Nah, kalau berdoa minta rezeki ya doa seadanya. Ada yang datang, ada yang enggak, itu urusan lain. Nah, wallahu a'lam. Apa? Tafadhal. Belum dah sembuh ya. Nah, ikhwan azanillahu wa iyyakum. Ayat yang sangat jelas sekali kita bacakan tadi, wasta'inu bisabri wassalah. Terus minta kepada Allah dengan mengedepankan kesabaran dan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan salat. Jangan sampai putus araf di sini. Terus. Karena doanya seorang muslim, ketika dia tidak dikabulkan di dunia doanya itu, maka dia akan ditabungkan oleh Allah sebagai pahala nanti di akhirat. Di dunia tidak terkabulkan doa kita. Jadi la yakhabu man istada'a, tidak akan merugi orang yang berdoa itu, tidak akan rugi. Jadi kita tidak akan rugi berdoa, tetap kita dapat kebaikan. Tidak dikabulkan di dunia, doa itu dan mengatakan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian membaca a'udzubillah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini dibaca 7 kali. Nah, wallahu alam. Kalau belum dikasih sembuhan sekarang, Allah masih menyayangi kita. Dengan sebab itu Allah angkat dosa-dosa kita. Nah, wallahu alam. Ya. Bagaimana dengan kebiasaan orang tua itu bahkan sekarang membantu dengan cara sebelum itu disebut dan itu tidak disediakan karena itu kurang pas karena sudah kebiasaan semua. Jadi sangat biasa kayak sirih itu. Terus sebelum sama diminta saja. Nah, itu masalahnya tapi alasannya itu saya pakai baca ayat Al-Quran. Nah, kan Nabi tadi bertanya kepada sahabat itu, Dullani ala ruqaq. Coba perlihatkan aku ruqyah apa yang kamu baca. Kalau memang yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tidak masalah. Tetapi sekarang yang jadi masalah ini kunyahan sirih itu. Kunyahan sirihnya yang jadi masalah. Apakah dia mengandung obat, serum menurut dokter atau malah mendatangkan penyakit? Kalau misalnya dia jampi-jampi menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dia jampi di sini misalnya pakai ayat Al-Quran, itu tidak jadi masalah karena bolehnya berobat dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi sekarang perilaku menggunakan sirih, kemudian disembru, bahasa Lombok itu ditiup dengan menggunakan sirih, itu keluar rih mengandung sirih tadi. Nah, ini apakah dia tidak berbahaya? Bisa jadi yang ngobatin ini punya penyakit biak atau penyakit yang menular,
Ini lebih parah lagi nanti. Hah? Kalau masalah jampi-jampinya nggak masalah selama menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini siapa dari ibu-ibu ini? Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Kedua orang tua melakukan kemungkaran dan anak-anaknya sudah menasihati dan mencegahnya, tapi tetap saja melakukan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon nasihatnya. Nah, Nabi Ibrahim dulu menghadapi orang tuanya yang berbuat kesyirikan, bahkan bapaknya itu tukang bikin patung. Apa kata Ibrahim? Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wahai bapakku, sesungguhnya yang engkau sembah ini dia tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Apa jawab bapaknya? Ya Ibrahim, apakah engkau benci dengan apa yang kami lakukan? Apakah engkau benci? Jadi Ibrahim ditegur oleh bapaknya. Apakah engkau benci atau apakah engkau membenci apa yang aku lakukan ini, katanya. Jadi jangankan kita ya, yang kita tidak ada ilmu. Namun alhamdulillah masih ada nasihat ini. Ibrahim seorang kepada orang tuanya. Akhirnya Ibrahim pun berjanji akan mendoakan orang tuanya. Dan Ibrahim mendoakan orang tuanya. Kenapa? Karena itu janjinya dia. Seorang nabi menepati janji. Apakah doa Ibrahim diterima atau tidak oleh Allah? Jelas. Boleh kita mendoakan orang kafir. Doakan dia supaya diampuni oleh Allah setelah jelas kekafirannya. Ibrahim itu melaksanakan doa untuk orang tuanya itu sebagai pelaksanaan janji saja. Jadi Allah wa yakum, terus sabar. Nasihati orang tua, bersabar. Dan jangan mengangkat suara di atas suara orang tua di waktu kita menasihatinya. Pelan-pelan. Karena di situ surga dan neraka kita juga. Orang tua kita itu bagian dari surga dan atau neraka kita. Maka menasihati orang tua dengan cara yang penuh kesabaran, penuh arif dan bijaksana. Jangan disamakan dengan menasihati orang lain. Menasihati anak kita jangan. Jangan disamakan dengan ketika kita nasihati adik, nasihati keponakan, nasihati anak kita. Berbeda kita menasihati orang tua kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada orang tua kita. Kemudian pertanyaan yang keduanya, jika kita menjenguk orang sakit, apakah benar jika memakan jamuannya mengurangi pahala? Wallahu a'lam ya. Saya nggak pernah dapatkan dalil yang jelas. Ketika kita menjenguk orang sakit, kemudian kita disuguhkan makanan misalnya. Ya biasalah, adat kita itu kalau kita bertemu datang orang sakit pasti disuguhkan makanan. Apakah memakan makanannya ini mengurangi pahala? Wallahu a'lam. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.